Gue punya cerita Moebi tentang salah satu anak panti asuhan yang ketemu dalam tanda kutip ibu aslinya selama dia tinggal di panti. Jadi cerita kali ini terjadi di satu panti asuhan yang ada di daerah Jawa Tengah. Gue gak bisa sebutin daerah spesifiknya. Kejadian itu sekitar tahun 2005-an dan panti asuhan ini tuh isinya gak terlalu banyak lah, kira-kira cuma 20 orangan. Dan mayoritas tuh anak-anak umur 7-10 tahun. Tapi ada 3 perempuan yang udah deket banget karena mereka dari bayi tuh di panti asuhan ini. Namanya kita sebut aja Nabila, Lala, dan Nindi. Mereka bertiga tuh seumuran dan jadi yang paling muda di panti ini. Berarti sekitar umur 7 tahunan. Kegiatan mereka sehari-hari di panti itu tuh ada waktu belajar, waktu makan, dan waktu main. Terus ditutup sama waktu tidur. Mereka bertiga tuh pinter-pinter Bi. Anak-anak yang walaupun gak sekolah ke sekolahan, tapi tetap berusaha untuk gak ketinggalan apa yang anak-anak seumur mereka pelajarin. Untuk rumah pantinya ini tuh tipe rumah tua yang cuma 2 lantai doang. Tapi anak-anak yang paling kecil tuh semua tidur lantai 1. Nah kebetulan Nabila, Lala, sama Nindi tuh sekamar bertiga. Jadi kenapa mereka bisa sekamar dan deket dari kecil tuh karena Nindi tuh dari mereka kecil selalu bisa ngelihat hal-hal yang gak bisa dilihat sama orang lain Bi. Kayak pernah waktu masih kecil, dia tuh nunjuk-nunjuk pohon yang ada di belakang rumah pantinya, terus bilang, "Ibu, ibu." Padahal ya nggak ada siapa-siapa di situ. Dan satu pantinya pun kebetulan nggak ada yang bisa atau ngerti hal-hal kayak gitu juga. Jadi ya paling dia dialihinnya kayak diajak main sama Nabila sama Lala. Kebetulan karena anak panti yang paling nggak takutan dan pengen temenan sama Nindi tuh cuma Nabila sama Lala doang. Jadi mereka tuh bertiga kayak kemana-mana bertiga sampai berani sekamar bareng. Karena anak-anak yang lain tuh jujur pada takut semua Bi. Tapi ada satu malam yang bikin Nabila sama Lala yang biasanya cuek sama Nindi jadi lumayan takut ada di deket-deket si Nindi. Jadi ceritanya pas Nabila sama Lala lagi main kartu, itu tuh sekitar jam 10 malam. Nindi tuh udah tidur duluan karena dia bilang emang lagi ngantuk banget di malam itu. Terus pas lagi asik-asik main nih Bi, tiba-tiba Nindi tuh duduk di kasur menghadap ke jendela kamar mereka. Jadi posisinya itu tuh kamar mereka tuh jendelanya ngehadap ke arah taman belakang. Dan gordennya tuh warna putih tipis tapi masih bisa kelihatan keluar gitu loh. Iya. Terus Nabila sama Lala tuh posisinya duduk di lantai di dekat pintu. Kan Nabila sama Lala tuh hadap-hadapan ya. Jadi otomatis salah satunya si Lala ngelihat ke arah jendela dan Nabila ke arah pintu kan. Nah Lala tuh di situ ngelihat Nindi kayak lagi dadah-dadah tapi ke arah jendela itu. Tapi pas Lala pastiin lagi tuh nggak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya Lala teriak lah, "Nindi, kamu udah dadah-dadahin siapa sih?" Nindi tuh langsung nengok ke Lala sambil jalan ke arah pintu. Terus bilang, "Sebentar ya aku dipanggil." Aduh. Wow. Terus Nindi langsung lari tuh keluar kamar. Nah di situ posisinya Nabila sama Lala tuh nggak berani buat ngikutin si Nindi karena ya yang pertama itu udah malam banget dan pasti dimarahin ibu panti juga kalau misalkan mereka tuh ketahuan belum tidur kan. Akhirnya mereka tuh karena penasaran cuma berani ngelihat keluar jendela doang. Mereka nengok kanan kiri bener-bener nyariin orang karena mereka tuh ngiranya di luar ada orang yang dadahin Nindi. Iya. Tapi tuh nggak ada Bi. Cuma beberapa detik kemudian mereka tuh kaget banget ngelihat Nindi lagi jalan kayak jalan yang setengah loncat gitu loh. Kayak ngerti gak anak kecil yang jalan kegirangan gitu. Nah Nabila sama Lala tuh ngelihat Nindi jalan sendirian ke arah pohon yang ada di pojok halaman belakang. Pas ngelihat itu Nabila sama Lala tuh langsung lari ke kamar ibu panti buat ngasih tahu kalau Nindi tuh lagi main sendirian di halaman belakang. Akhirnya mereka bertiga bareng ibu panti tuh langsung nyamperin Nindi. Dan pas disamperin mereka tuh lihat Nindi tuh udah di atas pohon lagi duduk sambil ketawa-tawa. Buset. Heboh lah di situ satu panti. Si Nindi dibantuin turun sama anak-anak yang lainnya dan langsung dibawa ke kamar. Pas ditanya-tanyain sama ibu panti dan yang lainnya tuh Nindi jawabannya juga normal-normal aja Bi. Pokoknya dia ngerasa yang dia lakuin tuh normal. Dia juga bilang kalau dia tuh diajak main sama ibu. Tapi satu panti tuh bingung ibu ini tuh siapa. Akhirnya Nindi langsung lah disuruh tidur sama si ibu panti. Tapi Nabila sama Lala tuh takut banget buat tidur bareng Nindi kan. Akhirnya ibu pantinya tuh jadi nemenin mereka bertiga tuh tidurnya.
Jadi mereka sekamar berempat tuh, Nabila, Lala, Nindi, sama Ibu Panti. Dan karena Ibu Panti itu takut Nindi keluar kamar lagi, jadi kamarnya tuh dikunci dan kuncinya tuh dicopot, terus disimpan lah sama si Ibu Panti ini. Nah sekitar jam 12 malam, mereka semua tuh mulai tidur. Posisi lampu tuh mati semua. Dan pas udah tidur, tiba-tiba tuh gak lama ada suara tuh kayak cetek-cetek, kayak kerikil yang dilempar ke jendela gitu Moibi. Yang pertama kebangun tuh Nabila. Dia ngucek-ngucek mata, terus ngeliat ke sebelah kirinya, karena di kirinya dia tuh Nindi. Tapi gak ada tuh si Nindi di kasur itu. Gak ada Moy. Akhirnya kaget tuh si Nabila. Dia nyari ke sekitar. Gak taunya si Nindi tuh lagi di depan jendela, tapi di dalam gordennya. Kayak lagi megang-megang jendela sambil ngeliat keluar. Karena ada Ibu Panti juga, jadi Nabila berusaha gak peduli lah sama apa yang dilakuin si Nindi, karena udah males kan. Dia balik badan, terus dia berusaha tidur. Tapi pas Nabila merem, dia tuh dengar ada suara ketawa Mbak Kunti. Suaranya tuh jauh banget kedengerannya. Terus karena si Nabila ini panik sama takut, dia berusaha lah untuk makin meremin lagi. Tapi gak lama dia tuh dengar si Nindi ini teriak, Ibu, jangan pergi, Ibu sini. Nah karena si Nabila gak kuat, akhirnya dibangunin lah si Ibu Panti sama si Lala. Pas dibangunin dan mereka berdua kebangun, pas buka mata mereka bertiga tuh ngeliat ada Mbak Kun lagi gendong Nindi sambil Nina boboin si Nindi. Wah anjir. Di dalam kamar itu Moy. Aduh gue merinding banget. Fuck. Wah di situ langsung lah semuanya lari. Dan si Ibu Panti ini tuh masih berusaha nyari kunci yang dia simpen di saku celananya dia. Karena nyarinya sambil panik, jatuh lah itu kunci ke kolong tempat tidur. Dengan posisi masih sama, Nindi tuh ngomong, ih jangan takut, ini tuh ibu aku. Bu Panti tuh sambil ngambil kunci, berusaha buka pintunya dan keluar bareng lah sama si Nabila sama Lala. Di situ Nabila sama Lala jerit-jerit sambil nangis-nangis ke Ibu Panti, sampai satu panti tuh keluar dari kamar semua. Akhirnya karena suasana panti jadi gak kondusif, besok paginya tuh Ibu Panti langsung ngehubungin kerabatnya yang lumayan paham lah sama hal-hal yang tak kasat mata kayak gitu. Dan pas Nindi dipanggil dan dibacain, ternyata Moibi, sosok Mbak Kun yang dipanggil ibu sama Nindi itu tuh beneran ibunya Nindi, yang udah meninggal 7 tahun lalu karena kecelakaan bareng Nindi pas Nindi masih bayi. Jadi Nindi tuh emang dititipin di situ sama orang yang nolongin ibunya Nindi, karena ibunya tuh meninggal di tempat lah satu keluarga kecuali Nindi. Akhirnya tapi setelah kejadian itu, Nindi tuh langsung ditutup mata batinnya. Dan setelah itu tuh gak pernah ada lagi tuh kejadian Nindi ngeliat hal-hal gaib lagi. Aduh kasihan sih. Gue ngebayangin jadi teman-teman si Nindi kayak akhirnya lo ngelihat sosok yang dilihat sama temen lo yang biasa kayak lo gak pernah ngeliat gitu loh Bi. Bener. Kayak ada sosok Kunti depan mata lo, anjing gue ngeribet. Iya. Tapi maksud gue kasihannya tuh, ya gue gak tahu apakah memang Nindi mau apa enggak ya untuk ngeliat itu. Karena kan ya itu nyokapnya sendiri gitu loh. Maksud gue entah itu serem atau memang semua orang takut. Ya kita kan sebagai orang juga nggak tahu ya sebenarnya si anaknya itu mau nggak sih tetap ngelihat nyokapnya yang bentuknya kayak Kunti gitu. Apakah ada orang Sulawesi Selatan di sini? Kalau ada berarti ya kalian pasti familiar deh sama satu hantu yang mau gue bahas kali ini. Hantu Sumiati. Nih sebelumnya nih ya, kemarin gue kan nge-live. Terus gue bilang gue mau bahas nih hantu Sumiati. Ada yang komen kayak gini, apaan sih mana ada hantu namanya begitu, lu ngarang kan Min? Lo lihat, nih lo yang komen kemarin nih, abis liat video gue nih malamnya, lihat aja lo ditemenin dah sama dia. Ini bisa kita sebut apa ya, kelebihan kali ya. Jadi si hantu Sumiati ini menghantui hampir di seluruh kota. Biasanya kan kalau hantu kan cuma satu tempat doang kan, ini dia di mana-mana bisa. Dan ada di sini nih. Sebelum lebih lanjut, gue akan ceritain dulu gimana awal mulanya kenapa bisa ada hantu Sumiati. Ini sebenarnya ada beberapa versi, cuma gue ambil yang paling banyak diceritain. Kisah sosok mistis dari Sumiati ini berawal ketika dia ingin mengubah nasib keluarganya dan pergi merantau ke kota Makassar. Gak ada yang tahu dia ini berasal dari mana. Apa sih yang menghampirinya saat dia berjalan di malam hari, Sumiati ini disekap oleh beberapa kawanan pemuda. Malam itu keperawanan Sumiati ini direnggut oleh beberapa kawanan pemuda yang tak bermoral ini. Setelah diperkosa ramai-ramai, Sumiati ini dinaikkan ke atas mobil dan dibawa ke suatu tempat untuk dibuang. Saat di tengah perjalanan, Sumiati ini terbangun dan ia akhirnya menyadari bahwa pria yang membawanya pada malam hari itu berprofesi ini sebagai tukang beca dan supir angkutan kota yang ada di Makassar.
Singkat cerita, akhirnya Sumiati meninggal di tengah perjalanan karena kematian yang tragis, arwahnya menjadi tidak tenang dan menjadi hantu perempuan yang paling menakutkan. Konon katanya, dia ini mengincar para pria yang memiliki profesi yang sama seperti kawanan pembunuhannya, yaitu tukang beca ataupun supir angkutan kota. Sumiati ini lebih sering meneror para pria yang menggunakan baju berwarna merah. Sebab pada malam itu, salah satu dari pelaku menggunakan baju berwarna merah. Ada nggak nih yang lagi nontonin video gue pakai baju merah? Hati-hati loh. Nih kabarnya lagi nih, gue kan kagak tahu pasti, gue bukan saudaranya. Katanya ini kalau Sumiati menampakkan diri memakai baju warna putih, itu dia nggak berbahaya. Dia cuma pengen ngasih tahu aja kalau ini ada gue di sini. Tapi kalau dia menggunakan baju berwarna merah, nah lo baru tuh bahaya tuh. Ini doyan belanja nih Sumiati nih, baju aja ada 2 gonta-ganti. Ini kemarin 55 check out nggak ada di Shopee. Ini di awal tadi kan gue bilang ya kalau dia ini hampir menghantui di seluruh penjuru kota. Ini dia sekarang lagi di mana ya? Kalau dia lagi nggak ada di Sulsel, kejebak nih dia. Kan nggak boleh mudik sekarang. Kasian nggak bisa ngumpul sama saudara. Kalau lo tahu tempat yang akan lo tinggalin itu bekas pembunuhan, lo berdua bakal kayak gimana? Takut sih. Gue mikir 2 kali sih, Moy. Nah, tapi orang yang gue ceritain sekarang, dia tahu tempat yang bakal dia tidurin itu bekas pembunuhan, tapi dia cuek aja. Jadi di kamar ini dulunya ada seorang cewek meninggal di salah satu apartemen di Jakarta karena adanya pembunuhan berencana. Nah, cowok ini yang bakal gue ceritain ini sebut aja namanya Viko. Dia itu mau nyewa 1 kamar apartemen selama 2 bulanan lah. Dia mau nyewa di apart ini karena dia harus bolak-balik ke daerah ini, ke daerah yang apartemen ini, buat ke kantor kliennya. Dan proyekan ini tuh cuma sampai 2 bulanan doang. Dia datang ke apart ini dan nanya lah ke broker-broker kamar mana yang kosong gitu di sana kan. Sampai ada 1 kamar yang ditawarin sama brokernya jauh lebih murah dari kamar-kamar lain. Viko nanya ke broker ini, kok bisa kamar ini jauh lebih murah dibanding kamar lain kan? Brokernya jujur lah ke Viko, kenapa lebih murah? Karena dulu kamar ini pernah ada pembunuhan. Nah awalnya Viko kaget banget dengernya. Cuman kayak dia mikir karena ke apartemen ini cuma buat tidur dan harga juga lebih murah dibanding yang lain, kenapa dia gak sikat aja kan? Iya. Dan akhirnya Viko iyain deh tuh ke brokernya buat nyewa kamar ini selama 2 bulan. Ada di 1 hari dia belum pindahan full, tapi si Viko ini baru cuman mau nyicil pindahan bawa-bawa barang gitulah. Pas dia lagi naik lift, dia barengan sama satu cewek cantik gitu. Viko ketemu tuh di lift lobby. Mereka naik bareng dan ternyata si cewek ini turun di lantai yang sama Viko. Karena Viko bawa banyak kardus gede gitu, si cewek ini langsung basa-basi nanya ke Viko, "Mas mau pindahan ya?" Si Viko jawabnya semangat lah, "Iya mbak di lantai ini juga." Mbaknya jawab, "Iya mas kamarnya di mana? Sini saya bantuin pindahan." Yang nggak pakai nolak, Viko langsung ngajak cewek ini ke kamar barunya Viko dong. Karena kan ditawarin buat pindahan, masa ditolak kan? Iya. Pas udah di depan pintu kamar Viko, cewek ini ngomong, "Mas, kok berani tinggal di sini? Mas tahu nggak dulu kamar ini bekas ada apa?" Viko sambil buka kunci kamarnya jawab santai kayak, "Tahu mbak, bekas ada yang mati kan? Mbaknya juga kenapa kok berani tinggal di sini?" gitu. Si mbaknya cuma senyum doang. Udah tuh pintu kamarnya dibuka, barang-barang Viko taruh dan mereka berdua mulailah rapi-rapiin barang. Sambil ngobrol-ngobrol beresinnya, si Viko nanya lagi, "Mbak, di kamar yang mana mbak? Makasih loh mbak udah mau bantuin saya." Si cewek ini jawab, "Sama-sama mas, nanti saya aja yang main ke kamar mas, nggak usah mas yang ke kamar saya." Viko cuma bisa ketawa-tawa doang sambil mikir jorok lah di sini kan. Kayak dia mikir kapan lagi ada cewek yang mau datang ke kamarnya kan. Lagi beberes, si Viko ke kamar mandi buat beresin kamar mandinya. Nah si Viko ini lihat cewek ini lagi beresin dapur kamar Viko. Dan posisinya kamar Viko tuh dikunci, unitnya tuh dikunci, dan kuncinya tuh dipegang sama Viko. Dari kamar mandi, si Viko teriak, "Mbak, boleh tolong ambilin pembersih lantai nggak mbak?" Ditungguin tuh sama Viko tuh, nggak nyaut sama sekali nih cewek. Si Viko manggil lagi, "Mbak, aman kan mbak?" Tapi tetap aja nggak ada yang nyaut sama sekali. Karena si Viko takut cewek ini kenapa-napa, dia langsung lah buru-buru keluar kamar mandi buat ngecek si cewek ini kenapa nih, kok diem aja dipanggilin. Dan pas si Viko keluar kamar mandi, ternyata si Viko ngeliat cewek ini udah nggak ada di unitnya. Masuk ke dapur nggak ada, dia ngecekin kamar satu-satu nggak ada, di ruang tengah nggak ada. Dan yang lebih seremnya lagi, Viko ngeliat lantai unitnya Viko itu kayak ada darah manjang gitu di lantai Nah, kebayang nggak? Kayak keseret gitu. Iya, kayak ada bercak darah doang tapi nyeret panjang banget gitu di lantai unitnya Viko.
Heeh. Sore itu tuh bener-bener si Viko ngerasa merinding banget dan gak bisa dibohongin, dia ngerasa takut banget lah kan. Tapi ya udah tuh, Viko jadi buru-buru beresin kamarnya dan langsung cabut turun ke bawah. Karena kan juga udah selesai nyicil bersih-bersihnya kan. Pas nyampe lobi, si Viko tuh jadi kayak orang panik linglung gitu. Pertama dia ketakutan di kamarnya ada sesuatu, dan yang kedua dia ngeliat kok ada banyak bercak darah gitu kan. Pas dia lagi nyampe lobi, disamperin tuh sama sapam tower itu. Mas, kenapa mas? Mukanya kok panik gitu? Si Viko jawab, nggak apa-apa pak, itu tadi kamar saya ada yang aneh. Aneh kenapa mas? Mas penghuni baru ya? Unit nomor berapa? Kata sapamnya. Sama Viko dikasih tau lah, unit kamar dia tuh nomor berapa. Pas si sapam itu denger, sapam itu ngomong, Mas tahu kan mas kamarnya bekas ada apa? Iya pak, bekas ada yang mati kan? Iya tahu, tenang aja. Nah di situ tuh ya sapamnya juga nggak berani ngomong apa-apa karena mungkin dengan denger jawaban Viko kayak gitu ya mungkin juga Viko mikir ya udah biasa aja gitu kan. Akhirnya si sapamnya tuh cuma ngingetin Viko aja lah, kalau butuh apa-apa, kalau ada apa-apa ya kabarin sapamnya aja. Beberapa hari kemudian, akhirnya si sapamnya tuh cuma ngingetin Viko aja lah, kalau butuh apa-apa, kalau ada apa-apa ya kabarin sapamnya aja. Beberapa hari kemudian, hari dimana jadi hari pertamanya Viko tinggal dan tidur di kamar unitnya ini. Dia nyampe tuh di unitnya sekitar jam 10-an malam lah. Nyampe-nyampe dia istirahat bentar, bikin minum, baru dia mandi. Pas dia lagi mandi, dia denger tuh Nat, kayak dari ruang tengah unit dia tuh kayak ada suara piring gelas yang bersenggolan gitu loh, kayak trek gitu. Kayak ada yang beres-beres gitu ya? Iya, kayak ada yang beres-beres. Pokoknya kayak Viko tuh ngerasa kayak ada yang aktivitas lah di ruang tengahnya ini. Dia pas lagi mandi, ngebuka tuh pintu kamar mandinya, ngecek kayak ada apa nih. Tapi ternyata nggak ada apa-apa, kosong aja. Lanjut lagi tuh, dia tutup pintunya, dia mandi. Beres mandi, dia udah bersih-bersih, dia ngecek lagi dapurnya, ada sesuatu atau enggak. Pas dia lagi jalan ke dapurnya, ternyata ya nggak ada apa-apa, kosong aja gitu. Viko jadi mikir lah kayak mungkin dia salah denger doang atau apa, makanya dia cuekin aja lah tuh suara random kayak gitu kan. Dan sekitar jam 11-an malam, dia lagi sebat tuh di balkon unitnya, lagi berdiri gitu. Nggak ada yang aneh tuh Nat, pas dia lagi sebat. Tapi tiba-tiba, pas banget dia baru beres sebat dan dia mau nutup pintu balkonnya, dia denger dari kamar unit dia itu, yang satunya lagi, ada kayak suara cewek teriak gitu, kayak gitu. Nah jadi di unit dia tuh ada 2 kamar. Nah yang dia dengar ada suara cewek teriak itu di kamar satu lagi, yang bukan dia pakai buat tidur. Seketika Viko langsung merinding banget lah. Dia takut banget ada suara kayak gitu tiba-tiba kan. Tapi dia penasaran banget, kayak di kamar itu tuh kenapa ada suara cewek teriak. Dan pas banget dia mau beraniin diri buat ngecek kamarnya satu lagi itu, dia nyium dari luar kamarnya kayak bau busuk banget, kayak bau daging bangke gitu dari dalam kamar. Lo kebayang kan? Nah itu si Viko nyium kayak gitu dari luar kamarnya. Kayak dia tuh bener-bener enak banget dan sampai pengen muntah lah nyium bau itu. 5 menit setelah itu, tiba-tiba pintu kamar ini kebuka dengan sendirinya. Kebukanya tuh langsung kencang banget, kayak dar gitu. Langsung kebuka full, gak cuma setengah doang. Posisinya Viko ini berdiri di depan kamar itu kan. Jadi pas pintunya kebuka, dia langsung bisa ngeliat dalam kamarnya tuh ada apa. Pas pintu itu kebuka, Viko ngeliat Nat, ada cewek tiduran di kasur kamarnya, badannya semua berlumuran darah, ada pisau yang nancep gitu di badan cewek ini, dan si cewek ini ngeliat langsung ke mata Viko, jadi kayak tatap-tatapan gitu. Dan cewek ini adalah cewek yang ngebantuin Viko beberes barang waktu pas kemarin di apartemen. Oh shit. Pasti pindahan. Iya, tapi posisinya waktu pas pindahan cewek ini masih cantik gitu. Tapi pas di malam ini, dia tinggal di malam pertama ini, dia ngeliat cewek ini udah kayak mati terbunuh kayak gitu. Nggak pakai lama, Viko tuh langsung lari kenceng banget keluar kamarnya. Dia langsung buru-buru tuh turun ke lobi buat minta bantuan siapapun yang ada di lobi itu kan. Dan kebetulan banget, pas dia nyampe lobi, ada sapam yang waktu itu Viko temuin. Dia langsung lah nyamperin sapamnya buat minta tolong bantuin dia kan, kayak ngecek di kamar ada apa gitu. Buru-buru tuh si Viko sama sapamnya naik lagi ke atas. Dan pas udah di kamar Viko, mereka berdua ya nggak ngeliat apa-apa. Nggak ada cewek itu, nggak ada bau bangkeknya. Pokoknya bener-bener kamarnya tuh jadi kayak kamar biasa aja, nggak ada yang aneh. Viko ketakutan banget lah dan minta tolong sama sapamnya buat gimana caranya dia mau kamar ini tuh bersih dan nggak ada hal-hal mistis. Cuman ya sapamnya nggak bisa apa-apa kan, karena kan sapamnya udah ingetin gitu loh dari awal kalau misalnya kamar yang Viko tinggalin itu adalah kamar bekas pembunuhan waktu itu. Tapi Viko juga cuek-cuek aja kan.
Nah semenjak saat itu Viko langsung ninggalin unitnya. Dia bener-bener gak mau lagi ke unit itu. Dan jadinya kamar itu ditinggal aja sama Viko. Ya udah, jadi kayak malam itu kayaknya bener-bener jadi malam yang paling mengerikan buat Viko. Dan setahu gue, kamar ini tuh udah ada yang nempatin. Tapi gue gak tahu ya, orang yang nempatin kamar ini sekarang pernah ngerasain yang Viko rasain apa enggak. Padahal dia baru semalam ya mau pindah di situ. Nah iya, kayak baru semalam Nat dia tidur di situ, dia langsung ditunjukin tuh sama penunggu kamar itu. Dan gue yakin sih yang Viko lihat adalah orang yang waktu itu dibunuh. Agak-agak sotoy juga sih ya. Maksudnya lo udah kasih tahu kan itu bekas pembunuhan, tapi masih tetap berani lah. Emang kayak bakal separah apa sih kalau misalnya gue ditampakin gitu kan. Iya. Tapi ternyata kebayang juga sih kalau misalnya gue jadi Viko juga males juga tidur di sana sendirian. Iya.